Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf, saya minta maaf. Sebetulnya saya merasa takut juga dan khawatir, takut suul adab. Tapi ini keperluan, ini kepentingan untuk seluruh ikhwan yang ada di Kabupaten Garut, supaya kita berharap istiqomah dalam mengamalkan, tidak ada keraguan, tidak ada bosan, tidak ada malas. Kita tidak bisa menghindar dari kondisi sekarang ini setelah guru agung kita, Pengerasa Abah Anom, Kanjeng Syekh Ahmad Syekhul Bapak Tajo Arifin meninggalkan kita semua secara lahiriah. Saya mewakili dari seluruh ikhwan yang ada di Kabupaten Garut. Saya ingin bertanya sama Akang, yang pertama, harus bagaimana sikap PKN Pondok Pesantren Suryalaya setelah meninggal guru agung, guru mursyid kita, Pengerasa. Perlukah kita mencari guru mursyid yang lain? Itu dulu Kang pertanyaannya. Jawabannya supaya tidak termasuk rekayasa, demi kepentingan kita semua, dan mohon doakan saya juga ya, mudah-mudahan diberi kekuatan, amin, diberi keberkahan. Ini saya bawa kitab dari Syekhul Mursyid, dikasih 2004, sama yang datang dari Singapura dikasih antara 2004-2005, dikasih kitab dari beliau dua. Pertama Anwarul Qudsiyah, dua Bainas Ahwal. Itu yang menurut beliau. Ini dari beliau. Ini kitab-kitab dari beliau sebelum banyak sekarang dijual. Kalau sekarang sudah banyak dijual. Anwarul Qudsiyah yang dikarang oleh Syekh Wahab As-Sa'roni. Ini Iqodul Himam, sama rujukannya dalam ilmu thariqah, ini dipakai dimanapun juga. Nah, jadi kita baca saja apa yang dikatakan tadi Kiai. Mudah-mudahan jawabannya disertai izin dari Syekhul Mursyid, amin. Amin. Untuk keberkahan bagi kami semua, karena kami supaya tidak merasa kehilangan induk. Pertanyaannya bagaimana sikap kita setelah beliau meninggalkan kita, yaitu tadi Kiai telah membacakan ayat Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahsabanalladzina qutilu fi sabilillah bal ahya'un inda rabbihim, dan seterusnya. Nah, ini dalam kitab Iqodul Imam Warabi'un, adamul intiqal anhu ila ghairihi wa hadha indahum min akbahi kulli qabihin wa asna'i kulli sani'in. Di antara tata kerama batiniah seorang murid kepada Syekhul Mursyid yang kamil mukammil, yang dimaksud TKN adalah mursyid yang kamil mukamil. Kalau secara umum mursyid itu adalah pembimbing, petunjuk jalan. Saya waktu ke Tanah Suci, pas sampai di Madinah Al Munawwaroh, banyak itu yang kuli hamlah, yang penunjuk jalan, pakai tulisan mursyid, mursyid, mursyid. Oh, ini mursyid petunjuk jalan, barangkali kami takut tersesat. Inilah itu mursyid secara istilah dalam pekerja ataupun pembimbing waktu itu di tempat itu. Tapi yang dimaksud mursyid dalam TKN, khususnya TKN Pondok Pesantren Suryalaya, adalah kesannya dan konotasinya menjadi keyakinan seorang murid bahwa Syekhul Mursyid itu yang kamil mukamil,
sempurna dan menyempurnakan untuk keselamatan dunia dan akhirat, bukan untuk macam-macam. Apabila Anda sudah memiliki mursyid kamil mukammil dan Anda sudah menatap wajahnya, Anda sudah tahu, ibu bapak ikhwan akhwat, adamul intiqal anhu ila ghairihi, tidak ada perpindahan dari guru mursyid pertama kepada mursyid yang lain. Bagi yang sudah tahu, bagi yang sudah melihat beliau. Bu, tahukah Syekh Ahmad Sohibul Fatahul Arifin di Suryalaya? Tahukah wajah beliau? Ibu tidak ada alasan untuk pindah kalau ibu meyakini beliau adalah Syekhul Mursyid, kecuali sudah merasa ibu lebih pintar daripada beliau, kecuali bapak sudah merasa lebih hebat daripada beliau, cuma itu sudah berpisah dari ikatan beliau. Nah, dan kita menjelaskan ini bukan maksud kepada yang lain-lain, untuk kepentingan kita, betul Bu? Karena kita ingin berkah selamat dohir dan batin, dunia dan bukan kepada yang lain-lain, maksud yang lain-lain bukan. Berdasarkan kitab-kitab tasawuf, wa hadza indahum min akbahi kulli qabihin. Dan kalau seandainya bertindak seperti tadi dikatakan tadi, kita berpindah kepada yang lain, wa hadza indahum, ini menurut para ulama thariqah ijma termasuk min akbahi kulli qabihin, yaitu dari perilaku yang jelek, dari yang sangat jelek, wa asna'i kulli syani'in, yang buruk dan lebih buruk, wa huwa sababu taswisi bidiritil irodah, dan dengan perilaku itu menjadi sebab terputusnya faidur rahmani bidril irodah, faidur rahmani yang Allah sudah disampaikan kepada bapak dan ibu, anugerah yang tak terhingga menjadi putus. Paham? Patub sidu sajarul irodah lipasadi asliha, jadi merusak pohonnya barokah, merusak pohonnya karomah, merusak pohonnya kehendak kebaikan. Insya Allah paham ya? Itu aja satu sementara itu. Yang kedua, wa man dhafara bi syaihi bil wasfil awal awisani faharamun alaihi indahum ayat rukahu wa yantaqilu ila ghairihi. Yang kedua, barang siapa yang sudah mendapatkan baiat dikir, talqin dikir dari Syekh Syekhul Kamil Mukammil yang awal atau yang kedua, faharamun alaihi, maka haram baginya siapa wae sahawae indahum, menurut pandangan para arif billah, ayat rukahu, meninggalkan ayat rukahu, meninggalkan wayan takilu, dan pindah ila ghairihi, ke selain dia, selain Syekhul awal, selain Syekhul Mursyid awal. Insya Allah paham ya? Bukan untuk siapa-siapa, awas, ini untuk kita, kepentingan kita, sesuai ilmu thariqah harus dijelaskan. Mudah-mudahan memberkahkan ini. Itu kedua apa? Mudah-mudahan. Yang kedua, setelah guru mursyid meninggal, apa akan ada gantinya, dan siapa yang tahu? Apa para wakil talqin tahu akan ada gantinya, atau dan keluarga mungkin juga tahu akan ada gantinya? Syekhul Mursyid Kamil Mukammil
akan selalu ada sampai hari kiamat. Cuma bukan prerogatif kita. Satu orang pun kita tidak berhak menentukan, mengakui, karena tidak ada hak untuk manusia yang sebagai hamba menentukan hak makom dalam istilah kemursidan wali Allah. Kalau Nabi diizinkan oleh Allah, ya qaumi inni rasulullah, ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a, itu wajib menyampaikan kepada umat. Tapi kalau Nabi, kalau wali, wahai murid-muridku, wahai ikhwan akhwatku, sesungguhnya aku ini waliullah, batal, dia bukan wali. Sesungguhnya aku adalah wali Allah, misalnya kalau ada dengan isyarah ataupun dengan pernyataan, itu batal karena wali tidak disyariatkan untuk menyampaikan, untuk mengatakan makom untuk dirinya. Barang siapa yang mengatakan makom dirinya, maka dia jatuhlah, terjerembab dengan ujian malakutiyah, dengan ujian syaiton jabarutiyah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan bagi semua ikhwan akhwat, amin, amin, khususnya bagi kita semua. Bihaqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kesananya siapa? Karena Syekhul Akbar, Syekhul Mursid, Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, pasca Syekhul Mursid awal Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad meninggalkan ikhwan akhwat di bumi ini dohirnya, tapi tidak meninggalkan secara ruhaniahnya. Waktu Syekh Abdullah Mubarak mengangkat Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin menjadi wakil talqin Khalifatul Mursid, lalu beliau ditinggalkan oleh Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad dan bersama kawan-kawan yang lain, sahabat-sahabat beliau. Di waktu masih ada sahabat-sahabat beliau, sahabat-sahabat Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin tidak pernah mengangkat wakil talqin, kecuali sesudah semua kawan sahabat-sahabat beliau meninggalkan dunia, maka beliau dengan kepentingan untuk kemaslahatan bagi umat, maka untuk melanjutkan amanah dari Syekhul Mursid awal, beliau mengangkat wakil sesuai makdunan diizinkan oleh Allah hakikatnya dan Syekhul Mursid awal secara syariatnya. Insya Allah kepaham. Kenapa demikian? Karena yang lebih substansi oleh beliau dipertahankan adalah nilai kualitas keikhlasan, keikhlasan yang ada dalam jiwa kita, dalam jiwa beliau. Maka tatkala beliau memberikan hirqah sufiyah kepada wakil-wakil talqin semua, hirqah sugro, hirqah kubro, bahkan karena di hirqah sugro itu baru diizinkan khotaman, semua dikasih. Lalu hirqah kubro, Pangresa Abah mengizinkan kepada para wakil talqin untuk memberikan talqinud dikri pada ikhwan akhwat yang mau belajar, sama-sama belajar zikir. Itu sudah kubro. Ini ujian berat bagi semua para wakil, bagi semua para mubalik, bagi semua para ikhwan akhwat. Karena siapa saja orangnya, mudah-mudahan diberi selamat kita, amin, amin, memunculkan dalam tahap yang tidak patut diungkapkan, maka terkontaminasi keikhlasan kita dengan power kepentingan kita. Oleh karena itu, maka ikhlas dengan terkontaminasi dengan sesuatu yang diharapkan oleh kita, maka itu bukan untuk Allah, tapi untuk power diri kita sendiri. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan semua para wakil, semua para mubalik, semua para mubalikoh, amin, semua ikhwan akhwat, amin.
Bihaqi la ilaha illallah. Karena titik sentral, finish, tujuan kita adalah ilahi antamak waridho kamat atini mahabbataka wama. Kembali ke sana. Sehebat apapun makom Anda, tidak boleh Anda mengatakan bahwa makom Anda di sini, di sini. Saking pekanya pangarsa Abah, saking hati-hatinya pangarsa Abah untuk supaya selamat dirinya dan selamat ikhwan akhwatnya, maka beliau tidak mengatakan pada siapapun bahwa pelanjut kemursidan setelah aku adalah A, B, C, D, E. Tidak. Karena Hirqoh Sugro sudah dikasihkan, Hirqoh Kubro sudah dikasihkan. Tinggal kompetisi ikhlas aja di hadapan Allah. Karena supaya manusia sampai menuju Allah, ila rabbikal muntaha, Anda jangan terjerembab dengan sesuatu anugerah yang datang dari Allah. Jangan merasakan bahwa itu mimbisati ihsanihi, jangan merasakan bahwa itu adalah dari kehebatan, kekuatan dirinya, tapi rasakanlah segala sesuatu mimbisati ihsanillah. Itu semua adalah anugerah yang datang dari Allah. Oleh karena itu kita kembali kepada Quran dalam surah Yunus ayat ke-58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Qul, ucapkan Muhammad. Qul, ucapkan wahai orang yang mengikuti Muhammad. Termasuk mudah-mudahan kita semua. Amin. Bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan fadl karunia Allah dan rahmat Allah lah kita bertemu di sini, kita berzikir, kita hataman, kita manakiban. Pabidzalika, kalau sudah merasakan Bapak bahwa ini adalah kekuatan datang dari Allah, rahmat dan dari Allah, sayangnya Allah, falyafrahu, bergembiralah semua. Huwa, dengan rasa gembira, dengan merasakan ini fadl dan rahmat Allah, khairu mimma yajma'un, lebih baik daripada apa yang Bapak Ibu kumpulkan. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Amin. Amin. Titik sentralnya adalah lillah, karena Allah. Supaya debu-debu kemusyrikan, ria, ujub, dan syaiton nasut, syaiton alam mulki, dan syaiton malakut, syaiton yang sudah tingkat tinggi, malakutiah, syaiton jabarut, akhirnya akan terbakar dengan hanya menyandarkan kita pada Allah. La ilaha illallah, melalui wasitoh yang telah Allah pilih. Mari kita ikut pengerasa Syekhul Mursyid Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin dengan ketawaduannya, kearifannya, kehilimannya yang sangat-sangat kita banggakan, dan mudah-mudahan menjadi akhlak kita semua. Amin. Amin. Penyejuk bagi umat, pelipur lara, dan penenang semua keadaan, dan penuntas semua masalah. Karena dengan kekuatan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, hanya dengan mengingat Allah lah hati kita akan tenang. La ilaha. Dua, saya pernah membaca tentang Syekhun Hayun, guru yang hidup. Kita harus punya guru yang hidup. Terus dengan adanya guru yang hidup, atau menurut pandangan pengerasa akan yang dimaksud dengan Syekhun Hayun, guru yang hidup itu, sehingga punya tindakan apa diperbolehkan dengan Hirqoh Mursyid bisa dilakukan secara ijma, sepakat para wakil talqin dan keluarga. Syekhun Hayun, mungkin yang dimaksud oleh Pak Kiai di sini, maksud Syekhun Hayun guru yang masih hidup. Nah, ini mengambil dari Anwarul Qudsiyah juga. Syekh Wahab Asaroni, wa minal wajibi alaihi idza mata shaykhuhu ayyatahida lahu syaikhan yurabbihi ziyadatun ala ma rabbahu bihi syekhul awal. Mungkin Syekhun Hayun, yaitu itu di antara kewajiban bagi seorang murid
apabila meninggal dunia syekh mursidnya yang pertama, maka harus mengambil kepada murid itu syekhon, yaitu mursid yang kedua, yurabbihi untuk mendidiknya, jiyadatan alama rabbahu untuk menambah pendidikan, yaitu pendidikan ruhaninya, yaitu untuk melanjutkan dari syekhul awal, untuk melanjutkan dari syekhul awal. Itu harus mencari apabila tidak ada mursid. Nah, ini bingung kan? Bingung. Nah, maka tatkala syekhul hayyun, yaitu syekhul mursid, syekhul hayyun, syekhul mursid Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, waktu beliau bersama-sama dengan kita di usia masih segar bugar, di usia masih kondusif, beliau sampai kurang lebih mengangkat wakil talqin 80 lebih. Sekarang sudah hampir 50 lagi, meninggal almarhum yang banyaknya. Apakah yang diangkat beliau 80 ataupun yang 50 sekarang ini diangkat beliau sesudah meninggal beliau? Apakah masih beliau ada? Sertifikatnya ada dari beliau, semuanya ada. Beliau mengangkat sampai sekarang yang ada 50 itu untuk melanjutkan ila yaumil qiyamah. Adapun status yang kamil mukamil yang seperti beliau itu tidak ada hak orang mengaku. Paham? Pak. Karena itu bukan wilayah makom manusia, hanya prerogatif Allah. Oh, kalau itu ditumbangkan, misalnya ada yang lain, misalnya lalu Bapak pindah ila ghairihi kepada yang lain, tapi Bapak menumbangkan pilih pengresa Abah, sama Bapak berarti menyerang Syekhul Mursid Bapak itu sendiri. Mudah-mudahan Allah memberkahkan kita, amin. Bihaqi la ilaha, tidak maksud pada siapa-siapa, mudah-mudahan itu yang masih ada adalah pilihan-pilihan beliau. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L dan seterusnya. Syekhun hayyun, karena yang hayyunnya adalah ruh beliau. Masaballahu fi sadri illa sababtuhu Abi Bakrin. Tidak Allah berikan kepada, tidak Allah kocorkan kepada dadaku, melainkan aku kocorkan kepada Abu Bakar. Kan sudah dikocorkan apa yang ada di pengresa Abah, di dada ibu bapak semua. Kenapa mencari yang lain, padahal ibu sudah ditetapkan melalui Syekh Mursid Kamil Mukamil Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin untuk menuju hadirat Allah dengan kalimah tauhid itu, dengan kalimah ikhlas itu. Mudah-mudahan Allah ikhlaskan kita semua, amin. Bihaqi la ilaha. Nggak bingung itu? Nggak bingung? Ibu nggak bingung itu? Tidak. Siapapun yang ngaku salah, kenapa kita tidak mengaku? Itulah ibu, bapak, Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali, itu khulafaur rasyidin. Adakah di antara beliau yang mengaku pangkat Rasul? Tidak ada. Tapi beliau petunjuk jalan kan? Dan beliau adalah pilihan Rasulullah, bukan? Ya. Tapi makom Rasul tidak beliau akui. Ihtadaitum. Kemana saja Bapak ikut, ke Umar, ke Utsman, silahkan. Karena ruhnya yang ada dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asalah penafsiran khin misalnya, menurut Abu Bakar Siddiq 80 tahun waktu, khin menurut Sayyidina Umar 40 tahun waktu, itu waktu 40 tahun. Hin menurut Sayyidina Utsman setahun setengah. Hin menurut Sayyidina Ali karamallahu wajah 1 hari 1 malam. Tatkala orang sumpah tidak akan bertemu lagi dengan istrinya, sungguh aku bersumpah 1 hin. Hin teh sabaraha bapakna? Tanyakeun heula. Nanyakeun ka Abu Bakar 80 tahun, nanyakeun ka Umar 40 tahun, nanyakeun ka Sayyidina Ali 1 tahun setengah, ka Sayyidina Utsman 1 tahun setengah, naroskeun ka Sayyidina Ali sapoe akhirnya bingung, maka dia bertanya pada Rasulullah. Sabda Rasulullah, iktadaitum, kemana saja kamu ikut mendapat petunjuk. Kemana saja Bapak ikut, mau ikut ke Sukabumi, mau ikut ke
Suryalaya, mau ikut ke Singapura, Surabaya, mana saja yang datang dari Syekh Ahmad Syaikhul Bola Tajul Arifin sama berarti ikut ke Suryalaya, karena itu mataharinya. Tatkala matahari dipantulkan, tatkala matahari dipunculkan, disorotkan kepada kaca, dan kebetulan kaca itu adalah warna merah, kuning, hijau, biru, maka orang menyangka aku ini adalah cahaya biru, aku ini adalah cahaya merah, aku ini adalah mendapatkan cahaya putih. Padahal orang yang paham adalah dari cahaya yang satu matahari. Paham? La ilaha Di dalam thariqah kan ada yang dinamakan robito antara murid terhadap gurunya. Di antara kita semua banyak yang tidak ngerti pengertian robito dan harus bagaimana robito itu. Robito ya. Jadi di antara kita semua banyak yang tidak ngerti tentang robito. Jadi menurut pandangan Akang, apa arti robito itu, penjelasan robito itu, dan harus bagaimana kita robito terhadap guru? Robito itu kekuatan, keterkaitan, dibahasakan menurut dimensi tasawuf adalah kedekatan yang disertai kecintaan, yang disertai kekokohan, kekuatan. Maka irtibat selalu terkait, tidak terpisah. Karena kita sering merasa terpisah, maka coba kondisikan melalui tawajuh robito. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu la'allakum tuflihun. Itu dalam ayat Quran. Robito menurut TKN khususnya kita Pondok Pesantren Suryalaya adalah merasa bersama dengan Syekhul Mursyid menghadap Allah Subhanahu. Tasawur pertama tingkat mubtadi. Tasawur apa? Mencipta, merasakan tatapan wajah beliau menatap kita untuk mentalkin kita ataupun memberi petunjuk petuah pada kita untuk menunjukkan kita pada Allah. Itu adalah robito, sehingga kita merasa kehadiran beliau, merasa bersama dengan beliau. Tujuannya adalah untuk menuju hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara logika, seperti ibu pakai kacamata, bapak pakai kacamata, tatkala mata bapak kabur, rabun, tidak bisa melihat aksara, apa ini, tulisan apa ini, lalu bapak pakai kacamata, oh ternyata Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil. Tatkala tidak pakai power kacamata itu, bapak tidak tahu aksara ini. Tatkala menggunakan power kita, kacamata ruhani kita banyak dungu, banyak lupa, yang muncul ego, angkuh, takabur, ria, betul. Tapi tatkala kehadiran terinspirasi melalui peringatan beliau, merasa kita bersama beliau, maka kita terinspirasi, hakikatnya terilhami dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita merasakan banyak dosa, banyak lupa, banyak hilap, yang akhirnya memohon pada Allah, mudah-mudahan kita selalu bersama hamba yang Engkau pilih ya Allah, untuk menuju Engkau ya Allah. Bukan menyembah mursyid, bukan mengiktikadkan manfaat dan madarat milik Syekh Mursyid, tapi menjadikan wasitoh, wasilah perantara, sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, kun ma'allah fa illam takun ma'allah takun ma'a man kana ma'allah fa innahu yusiruka illallah. Sebaiknya kamu kan bersama Allah. Kalau memang kamu belum bisa beserta Allah, maka besertalah orang yang beserta Allah. Dijadikan wasilah oleh kita, terus merasa bersama untuk menuju Allah. Sesuai dalam Quran, tatkala kita menyembah Allah dalam Quran yang dijadikan rukun qauli waktu sembahyang, iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepadamu. Kepada siapa? Allah. Na'budu, ibadah kami. Kami menyembah, kami mengabdi. Hanya kepadamu kami beribadah. Boleh. Di sana na'budu, na mutakalim ma'al ghair. Berarti yang ngomong sendiri tapi beserta orang-orang lain. Wabil khusus untuk menuju Allah ya harus berserta kekasih Allah. Pilihan Allah yang menunjukkan kita untuk mendekat pada Allah, untuk mentauhidkan Allah. Itulah robitoh, tidak terkontaminasi kemusyrikan. Sebab itu adalah semua untuk menuju Allah. Paham? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maaf, saya tidak merasa memancing. Dalam hal ini saya pernah membeli dan membaca salah satu kitab Uqudul Jum'an. Uqudul Jum'an dalam silsilahnya itu tidak ada Syekh Tolha. Tidak ada Syekh Abdul Karim. Saya pernah baca tidak ada Syekh Abdul Karim. Saya tidak tahu, tapi pernah saya bertanya bahwa ini bukan cetakan dari Suryalaya, tapi beredar di pondok pesantren Suryalaya. Ini supaya Ikhwan tahu dan mengerti di lingkungan Kabupaten Garut. Jadi jangan sembarang beli kitab Uqudul Jum'an. Makanya saya bertanya dulu, sebab dalam ada salah satu kitab Uqudul Jum'an yang di sananya dalam silsilahnya tidak ada Syekh Abdul Karim. Saya minta penjelasan dari Akang. Syekh Abdul Karim adalah salah satu sahabatnya Syekhul Mursyid kita, guru agung kita, yaitu salah satu sahabatnya Syekhul Mursyid Syekh Tolha Kalisapuci. Dan bagi yang bersilsilah pada beliau, para murid-muridnya sama menganggap adalah beliau Syekhul Mursyid. Karena itu kawan Syekh Tolha, sahabat Syekh Tolha, maaf, termasuk Syekh Khalil yang mendapatkan dari Khotib Sambas. Dan beliau karena takdim wa takrim, yaitu siapa yang takdim wa takrim? Syekh Abdullah Mubarak karena takrim dan takdim kepada Syekhul Mursyid Syekh Tolha. Walaupun beliau menerima talqinu dikri dari Syekh Tolha, tapi beliau takdim memasukkan Syekh Abdul Karim yang sama-sama dari Syekh Khotib Sambas. Dan kedudukan beliau itu ulama ubillah semuanya. Semua ulama makrifat pada Allah. Nah, dimasukkan oleh Syekh Abdullah Mubarak bin Nur, lalu dilanjutkan tidak dirubah lagi oleh Syekhul Mursyid yang kita jadikan mursyid guru agung kita, yaitu Syekhul Mursyid Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul. Tidak dirubah dalam Uqudul Jum'an itu. Wallahu a'lam. Kami tidak berani merubah. Mudah-mudahan kita tidak berani merubah. Amin. Terus masa beliau tidak menghapus, masa kita menghapus? Insya Allah akan paham. Mudah-mudahan kita termasuk yang mutaba'ah, yang mengikuti sami'na wa ata'na. Amin. Amin ya Allah. Mendengar dan mentaatinya. Itulah amalkan, amankan ya, dan lestarikan. Syekh Abdul Karim Banten, dan Syekh Abdul Karim Banten banyak murid-murid beliau di Banten, di Lampung, dimanapun ratusan ribu juga. Insya Allah dengan kata memperkuat wajami ahli turuk, terbawa seluruh torikoh, ada yang bersifat takhusus, yaitu kepada yang mengambil dari Syekh Abdul Karim Banten, mereka merasa benar-benar ikhwan ahwat bersama yang ada di Suryalaya. Amin. Amin. Karena ada dalam tulisan beliau. Itu diantaranya. Saya sering mendengar bacaan-bacaan tentang ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa duriyati wa ahli baiti azma'in salam al-Fatihah. Itu yang dicontohkan oleh guru kita dalam kitab Uqudul Jum'an. Tapi ada ila hadrati yang lain yang merasa bahwa ini bukan dari guru agung, bukan dari guru agung. Apa boleh? Salah satu contoh, dan saya tidak pernah membacanya,
dan tidak tahu, saya akan membawa contoh seorang amin, amin di sini, amin, amin, amin. Dan saya tidak pernah tahu bacaan itu, tidak pernah hafal. Yang hafal biasanya Bapak Min. Tolong baca ilah hadrati yang biasa dipakai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila kharatin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa juwajihi wa dzurriyyatihi waliman dahola fi berqatramini al-fatihah. Saya tidak pernah mendengar bahwa pengerasa Abah tidak pernah membaca itu, tapi masih banyak karena ketidaktahuan. Mereka itu ketidaktahuan karena ada dalam satu kitab Uqudul Jum'an bacaan itu. Nah itu, apakah untuk Ikhwan harus istiqomah yang dibaca sama saya tadi, atau yang barusan dipakai contoh bisa dipakai gitu aja? Yang istiqomah yang tidak pakai kan? Iya. Yang pakai yang tidak pakai wali mandah. Yang harus istiqomah, apakah yang harus dipakai sama guru agung yang saya baca barusan ya, dari Uqudul Jum'an, Guru Agung? Kalau itu dari Uqudul Jum'an cetakan yang lain. Yang sekarang. Saya kira apakah boleh dipakai atau tidak Itu secara lapad ataupun secara makna, secara harfiah itu memang tidak salah. Tapi kalau ada secara umum itu tidak salah karena bacaannya untuk melafalkan kalimah hadiah. Kalau secara lapad ya, secara umum tetap nilainya insya Allah tabaruk. Tapi kalau ada rujukan yang ada dari Syekhul Mursyid, misalnya kita yang dari Suryalaya, kita kalau ada secara khusus, yaitu kita lebih baik pakai secara khusus yang datang dari Suryalaya. Itu yang diistiqomahkan karena amalan itu amalan yang melalui bimbingan Syekhul Mursyid awal. Tapi kalau secara lugot, secara tulisan memang itu saya tidak menyalahkan dan tidak menyalahkan bacaan itu. Cuma kalau kita istiqomahkan, baik mengistiqomahkan apa yang ada di Uqudul Jum'an Surya. Paham? Nah, ya, itulah. paham. Maaf ya.